Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Apa kabar teman-teman semua? Kalian pasti bahagia selalu, sehat selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung yang berjudul Jiwa Dalam Merbabu. Cerita ini ditulis oleh Vina RV. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Kita simak ceritanya. Sebagian makhluk gaib adalah reinkarnasi dari bermacam bentuk wujud. Terkadang hadir menyerupai seperti apa yang kita pikirkan, atau bahkan karena keinginannya sendiri untuk menciptakan hal mistis. Seperti yang terjadi di dalam kisah pendakian ini. Saat mendaki Gunung Merbabu, gangguan makhluk halus itu datang silih berganti. Cerita ini bermula ketika aku mengunjungi salah satu rumah kerabatku di kota Semarang, Jawa Tengah. Aku singgah ke rumahnya hanya untuk sekedar melepas rasa kangen dan bersilaturahmi. Karena tempat tinggalku itu memang begitu jauh dari rumahnya. Setelah aku sampai di rumah kerabatku itu, mereka memberikan sambutan hangat dan begitu ramah kepadaku. Lalu, suatu hari, sepupuku seorang pria mengajakku untuk mendaki Gunung Merbabu di hari Sabtu. Karena dia memang hobi mendaki gunung dan jalan-jalan di berbagai tempat wisata alam juga pernah ia lakukan. Tanpa pikir panjang, aku pun menyetujui ajakan sepupuku itu untuk mendaki gunung. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Dengan ketinggian 3.142 meter di atas permukaan laut yang terletak di 3 kabupaten, yaitu Semarang, Boyolali, dan Magelang. Di Jawa Tengah itu Gunung Merbabu berdiri gagah dan keindahannya menyatu dengan alam. Hari Sabtu pagi jam 8, aku berangkat mendaki Gunung Merbabu 5 orang. Bersama sepupuku yang bernama Aldo, dan teman-temannya Aldo ada 3 orang, yaitu Nisa seorang cewek, sedangkan Rizky dan Denny adalah cowok. Setelah semuanya sudah siap, kami mulai berjalan melalui Juntel ke Dusun Tekelan. Setelah kami sampai di base camp Tekelan, kami meminta izin untuk mendaki dan mengurus simaksi. Setelah selesai, kami langsung berjalan melakukan pendakian. Kami mendaki Gunung Merbabu melewati jalur Tekelan. Kami melewati perkebunan penduduk. Setelah itu memasuki hutan yang didominasi tumbuhan akasia, cemara gunung, dan pinus. Setelah menyusuri hutan dengan waktu 2 jam dari base camp, kami sampai di pos 1. Nama posnya itu pending. Karena merasa lelah, kami beristirahat sebentar. Di sini ada shelter dan keran air. Kami duduk-duduk santai, karena pos 1 pending ini tempatnya luas dan teduh, membuat kami merasa nyaman. Kita masak mie sama kopi dulu ya di sini, ajak Denny untuk memasak mie dan kopi. Ayo gaskan, aku juga lapar banget nih, ucap Rizky sambil tangannya memegangi perutnya. Seketika terdengar suara berisik dari semak belukar, membuat kami semua menoleh ke arahnya. Ada apaan itu di sana? Rumputnya kok goyang-goyang? Entahlah, aku tidak tahu apa-apa. Hah, buset, ternyata itu monyet. Ekornya panjang banget ya itu monyet. Kayak ekor depan punya gua. Hahaha. Celetuk Denny sambil tertawa ngakak dengan candaan yang sompral. Ekor depan punyamu apaan emangnya, Den? Tanya si Aldo kepada Denny. Iya, ini ekor yang di dalam celanaku. Denny, kamu kalau ngomong jangan jorok dong. Ini kita itu lagi di gunung. Jaga omongan kamu, ujar Aldo menjelaskan kepada Denny. Ya elah Den, santai aja napa? Kan cuma candaan aja. Biar gak terasa capeknya lah pas melakukan perjalanan.
Bercanda sih boleh, Den. Tapi jangan yang jorok lah. Udah, gak usah dibahas. Ayo kita masak mie-nya sambil bikin kopi. Ajak si Rizky menengahi. Dasar ya, kalian cowok bertiga. Kebanyakan ngobrolnya aja daripada kerjanya. Buruan keluarin bahan masakannya, biar cepat beres. Kita lanjut jalan lagi. Iya, buruan sih cepat, napa? Di tengah keheningan saat kami sedang memasak, kami dihibur dengan candaan dan tingkah laku Denny yang kocak. Bahkan dia menirukan gaya monyet yang sedang dilihatnya. Badannya berjalan mondar-mandir, seperti gaya monyet sambil menggaruk-garuk kepalanya dengan tangan. Setelah selesai makan dan minum kopi, kami melanjutkan perjalanan lagi. Berjalan meninggalkan pos 1 pending. Lalu kami melewati jembatan kayu menyeberangi sungai kecil yang bernama Kali Sowo. Di situ terdengar gebiar-gebiur suara air. Itu suara apa ya? Kayak ada benda jatuh masuk ke dalam air sungai. Tapi kuat banget suaranya. Apa emang? Masa sih ada benda jatuh? Jawab Rizky sambil kepalanya melihat ke bawah sungai. Iya ya, apa itu? Warna hitam muncul di atas air, kayak kepala kuda. Aduh, kepalaku dilempar batu. Tapi siapa yang melempar? Woi, siapa yang di dalam air sana? Jangan mengganggu kami. Keluar sini. Kami gak takut sama kamu. Teriak Denny menantang. Karena Denny kesal. Den, kamu jangan ngomong gitulah. Gak baik. Jangan sok jagoan di gunung. Ini bukan tempat kita. Kita hanya tamu di sini, Den. Ya gak apa-apa lah. Biar dia gak nakutin kita lagi. Setelah itu, tiba-tiba muncul sosok tubuh manusia berkepala kuda. Sedang berdiri di atas air. Matanya berwarna merah menyala dan badannya berbulu lebat, menatap kami berlima. Kami hanya terdiam melihatnya, tanpa bergerak dan mengucapkan kata. Karena kami terheran dan penasaran dengan sosok itu. Setelah melalui sungai, kami melewati tebing dengan kemiringan bervariasi. Sangat menanjak dan menantang bagi kaki kami. Keringat sudah mengucur membasahi tubuh. Badan kami bergerak merangkak memanjat tebing itu. Vina. Terdengar jelas di telingaku ada yang memanggil namaku dari samping tebing yang sedang aku panjat. Aku segera menoleh dan melihat ke arah suara itu. Astaga, itu bapakku. Sedang berdiri di sana dan memanggil aku. Ada apa ya? Aku harus segera berjalan ke sana dan menemui bapakku. Gumamku dalam hati, karena aku bingung kenapa bapakku ada di situ. Aku segera berjalan menuju tempat bapakku berdiri. Setelah aku sampai di lokasi, tiba-tiba bapakku tidak ada di sini. Membuatku heran dan menoleh ke kanan ke kiri untuk mencarinya. Astagfirullah, aku baru ingat. Ini kan di gunung. Mana mungkin bapakku ada di gunung ini? Kan bapakku lagi ada di rumah. Astaga, ini aku sedang halusinasi atau itu jin ya yang menjelma jadi bapakku? Vina, kamu ngapain di pinggir tebing? Ya ampun, ternyata aku ada di pinggir tebing. Hampir saja aku terperosok dan jatuh ke bawah. Aku segera berjalan menghampiri rombonganku dan melanjutkan perjalanan lagi dengan memanjat tebingan yang miring dan tanah setapak berwarna merah. Lebarnya sekitar 1 meter. Dan melewati batu-batu besar dan melipir di punggungan dengan lembah jurang yang dalam. Setelah melewati bebatuan, kami pun sampai di pos 2. Nama posnya adalah Pereng Putih. Tanahnya datar terbuka, tapi tidak terlalu luas. Kami berhenti sejenak dan duduk. Di sini juga ada shelter dan keran air. Tadi, pas di tebing ada yang manggil namaku. Tapi kok lihat, gak ada orang. Tadi ada juga yang manggil namaku. Dia bilang gini, "Hai jomblo, sini mampir." Di saat itulah, aku langsung merasa sedih. Ucap Denny dengan candaan. Aku itu ngomong serius, Den. Kamu kok malah bercanda sih? Aku di situ agak kesal. Ketika kami lagi duduk, tiba-tiba ada seorang wanita muda memakai baju kebaya kayak pakaian zaman dulu, yang berwarna putih,
pakai rok batik coklat, rambutnya hitam, digulung dan memakai selendang berwarna hijau di pundaknya, sedang berjalan di sebelah shelter. Kami berlima terheran melihatnya. Dia tersenyum menatap ke arah wajah kami, lalu berjalan ke bawah jurang. Mana ada ya wanita mendaki gunung pakai pakaian kebaya? Kok aku gak pernah lihat ya? Aku bergumam dalam hati. Seketika terdengar suara lagi, nyanyian sinden dengan bahasa Jawa halus. Suara itu sangat dekat dan sangat jelas di telingaku. Namun tidak ada orang di sini. Kami berlima yang mendengar suara itu hanya terdiam tanpa mengucapkan kata, sambil lihat-lihatan dengan tatapan wajah penuh tanda tanya. Makhluk halus itu berkamuflas untuk mengelabui kami, demi kepuasannya yang telah mengganggu dengan menghadirkan rasa merinding. Suara nyanyian sindennya dengan lagu Jawa semakin terdengar jelas di telingaku. Namun suaranya seperti suara teman kami yang rumahnya ada di komplek rumah sepupuku. Saat ini dia memang tidak ikut dalam pendakian ini. Sangat mustahil jika ia bernyanyi di gunung ini. Tatapan mata kami berlima masing-masing saling pandang, merasa terheran dengan suara yang kami dengar. Suaranya nyaring, bukan seperti layaknya suara manusia biasa. Sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah suara makhluk halus yang tidak kasat mata. Selama berdurasi 1 jam, suara itu tiba-tiba menghilang dari sekitar shelter tempatku beristirahat. Namun aura mistis di pos 2 ini masih terasa, karena banyak bayangan berwarna hitam dan bayangan berwarna kuning bermunculan di hadapan kami berlima. Cuaca sedari tadi ketika kita berangkat dari base camp sampai pos 2 ini masih cerah, membuat kami merasa heran dengan sosok penampakan itu. Kenapa bisa hadir di siang hari yang panas? Mungkin karena tempat ini memang habitatnya. Kita istirahat di pos 2 ini aja dulu. Santai aja lah. Minum kopi dulu sama makan cemilan buat tambah tenaga lagi, kata si Denny kepada teman-teman. Kebanyakan santainya, takutnya nanti kemalaman di perjalanan, ucap si Rizky membalas Denny. Iya, habis minum sama makan, kita gas jalan lagi. Hei, itu bayangan hitam apaan sih? Dari tadi kok muncul terus di sini? Ganggu aja. Pengen ikutan ngopi juga ya? Celetuk si Denny sembarangan. Denny, kamu jangan begitu. Sosok yang seperti itu gak perlu diomongin di sini. Kan aku cuma bercanda doang, Dok. Biar gak diem aja lah. Udah dibilangin, gak boleh bercanda sembarangan. Kok masih lakuin aja lo? Ketika kami lagi duduk dan masak, kami dikejutkan dengan suara misterius dari atas shelter. Pergi kalian dari sini. Pergi kalian dari sini, kata suara misterius itu. Suara ucapan itu terdengar 3 kali. Suaranya besar seperti mengeram dan serak. Astagfirullahaladzim. Siapa itu yang menyuruh kita pergi dari sini? Ucapku kepada keempat temanku. Kita berlima saling pandang. Sepertinya mereka juga mendengar suara misterius itu. Buruan, bersihin semua bahan masakannya. Kita pergi dari sini dan melanjutkan perjalanan lagi, perintah si Aldo. Kami berlima melanjutkan perjalanan lagi. Jalurnya sangat menanjak dan banyak rerumputan. Setelah 2 jam berjalan, kami sampai di pos 3 Gumuk Mentul. Cuaca yang tadinya panas kini berubah menjadi gelap, berkabut tebal, dan gerimis rapat. Kami berhenti dan ingin bermalam mendirikan tenda di pos 3. Setelah bekerja sama untuk membuat tenda, akhirnya tenda kami sudah jadi. Kami memakai 1 tenda untuk tidur 5 orang. Waktu sudah menunjukkan jam 5 sore. Aku dan Nisa segera masak makanan dan masak air. Sedangkan Aldo, Rizky, dan Denny mencari kayu bakar buat bikin api unggun. Udah dapat banyak belum kayunya? Buruan hidupin api biar gak dingin. Iya, aku sama Vina fokus masak biar cepat matang makanannya. Sudah banyak kok kayunya. Ini aku bikin api unggun di depan tenda ya. Mungkin udah cukup nih kayunya. Setelah kami selesai masak, kami makan dan menghangatkan tubuh di dekat api unggun sampai jam 7 malam. Lalu kami masuk ke dalam tenda untuk beristirahat. Dung,
mendengar suara gong. Di saat kami lagi ngobrol dengan canda tawa di dalam tenda, seketika kami berlima mendengar suara gong yang sangat keras di dekat tenda kami. Kok ada bunyi gong kuat banget ya? Tapi suara gongnya enak didengar. Ini kan di gunung. Siapa yang mukulin gong? Aneh banget ya. Suaranya di dekat tenda kita kayaknya. Coba aku buka resleting tendanya ya. Dan aku intip di luar sana. Siapa sih yang mukulin gong? Buset. Di depan tenda kita banyak orang. Ada yang lagi duduk bersila. Ada juga orang yang tegak sambil mukulin gong. Itu pertunjukan kesenian. Kami berempat yang mendengar ucapan Denny langsung segera bangkit dan ikutan mengintip keluar karena rasa penasaran. Iya beneran. Ada pertunjukan kesenian. Semua orang itu memakai baju seragam warna hitam. Astaga, ini nyata atau halusinasi kita saja ya? Nggak tahu juga sih, Nis. Tapi ini seperti nyata. Udah, buruan tutup resleting tenda. Kita tidur aja. Wajah-wajah orang itu serem banget. Warnanya putih pucat dan hancur. Ucap Aldo menjelaskan semua. Dong, dong, dong. Suara gong masih terus terdengar semakin kuat. Aku nggak bisa tidur. Suara gongnya kuat banget. Ganggu banget pokoknya. Ya udahlah, tapi diusahakan biar bisa kalian tidur ya. Ucap Aldo kepadaku. Hari semakin malam, sudah jam 11. Tapi suara gong itu masih terdengar jelas belum hilang. Kami berlima masih terbaring belum bisa tidur. Seketika, tenda kami talinya terlepas. Kita keluar dulu yuk, benerin tali tendanya. Ajak si Aldo kepada kami berlima. Kami berlima keluar untuk benerin tali tendanya. Ketika kami buka sleting tenda, penampakan orang-orang yang memukul gong tadi sudah tidak ada di depan tenda kami. Tapi suara gongnya masih terdengar jelas. Saat kami berlima keluar tenda, betapa terkejutnya kami melihat tenda kami sudah berada di pinggir jurang. Dan api unggun yang kita buat bekasnya tidak ada lagi di depan tenda kami. Yang ada di depan tenda kami hanya semak belukar dengan rumput yang menjulang tinggi. Padahal tadi pas kami bikin api unggun tidak ada semak belukar. Kita di mana ini? Kok tempatnya beda ya? Ini bukan pos 3. Tanya si Aldo kepada kami semua. Kami semuanya terdiam karena tidak tahu tenda kami berada di mana. Setelah kami merapikan tali tenda yang lepas, kami kembali masuk ke dalam tenda untuk segera tidur. Waktu sudah jam 1 malam. Tenda kita sudah berpindah tempat. Tadinya di pos 3, sekarang jadi di pinggir jurang. Katanya dipindahkan sama makhluk halus. Ya, gimana ini? Besok kita nggak tahu jalan dong. Kita kan nggak tahu ini tempatnya di mana. Ya udah, kita berdoa aja. Biar tenda kita kembali ke tempat semula tadi. Ucap si Rizky kepadaku. Kami berlima tidak bisa tidur sampai jam 5 pagi. Suara gong itu masih terdengar. Buset, suara gongnya dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi. Udah Den, diam aja, jangan dibahas tentang itu. Kami yang tidak bisa tidur lalu keluar tenda dan sholat subuh dan memasak makanan buat sarapan pagi. Dan kembali melanjutkan perjalanan besok siang. Di saat matahari sudah terbit memancarkan cahaya sinarnya. Kubiarkan ragaku berdiri di hadapan alam semesta. Mungkin ketika matahari sudah terbit, hanya dengan berfotosintetis bisa menghangatkan tubuhku dari rasa dingin. Pergi kamu dari sini. Penghuni gunung ini tidak menerima kehadiran kamu dan teman-teman kamu. Ucap suara kakek tua mengagetkanku dari belakang. Kakek tua itu memakai baju berwarna hitam, celana hitam, dan memakai topi ciri khas suku Jawa bermotif batik. Aku hanya terdiam mendengar ucapan kakek tua itu. Ketika aku lagi buang air kecil di bawah pohon besar yang letaknya tidak jauh dari tendaku. Kamu dan semua temanmu harus cepat turun. Jangan lanjutkan perjalanan naik ke puncak. Ucap kakek tua itu lagi, ketika tubuhnya sedang berdiri di hadapanku dengan tatapan wajah marah, lalu menghilang dari pandanganku. Kemana kakek tua itu? Kok sudah pergi?
Setelah buang air kecil, aku langsung bergegas berlari menuju tenda dengan nafas yang tersengal-sengal. Karena aku ketakutan setelah melihat sosok kakek tua itu. Vina, kamu kenapa, Vin? Kok lari-larian gitu? Gak apa-apa kok. Kita di dalam tenda aja ya dulu. Masaknya nanti aja kalau sudah pagi. Ya udah deh, kita duduk di dalam tenda aja, ujar si Aldo. Kami berlima masuk lagi ke dalam tenda dan mengurungkan niat kami untuk berada di luar tenda. Hujan gerimis jatuh membasahi alam. Kabut tebal masih menyelimuti disertai suara gemuruh angin mengelilingi tenda kami. Tubuhku terasa menggigil tanpa api unggun yang kami buat. Karena api unggunnya sudah menghilang tanpa bekas dari depan tenda kami. Sebaiknya besok pagi kita nggak usah lanjut ke puncak ya. Kita langsung turun aja. Kita kan sudah jauh-jauh ke sini. Masa nggak sampai puncak? Tujuan kita kan mau ke puncak. Kamu tahu sendiri kan, Den? Tadi malam aja kita merasakan hal aneh. Ada suara gong dan tenda kita berpindah sendiri. Ya namanya di gunung. Kalau ada hal aneh begitu ya wajar lah. Pokoknya besok kita harus lanjut ke puncak. Gak usah dihiraukan soal kejadian anehnya. Kalau Rizky sama Nisa masih mau lanjut ke puncak gak? Aku sih nurut kamu aja, Dok. Kan kamu ketuanya di rombongan kita. Iya, aku nurut kamu aja, Dok. Aku gak bisa mutusin, biar kamu aja yang atur perjalanannya. Ya udah, kita ke puncak aja. Karena kita sudah jauh-jauh ke sini. Kita berpikir positif aja ya. Jangan lupa terus berdoa dalam perjalanan. Ya udah kalau begitu, aku nurut kamu aja, Dok. Ucapku dengan kesal. Suara ayam hutan berkokok menandakan hari sudah pagi. Kubuka sleting tenda. Ternyata suasananya di luar tenda itu sudah cerah. Gelapnya malam sudah menghilang dan berganti dengan sinar cahaya matahari yang menghangatkan tubuhku. Ketika aku keluar tenda, betapa kagetnya aku. Kulihat di sekitar tenda, lokasinya berubah lagi seperti semula. Ternyata tendaku sudah ada di pos 3 Gumuk Mentul lagi. Aku merasa heran karena semalam tendaku berpindah di pinggir jurang. Mungkin berkat doa kami semalam, tendanya bisa kembali ke pos 3 lagi. Aku dan keempat temanku keluar tenda untuk memasak dan duduk santai sebelum kami melanjutkan perjalanan lagi. Ketika kami lagi ngobrol sambil canda tawa, seketika aku melihat sosok nenek tua memakai baju kebaya merah dengan wajah menyeramkan, sedang duduk dengan jarak 3 meter dari depan tenda kami. Nenek itu melihat ke arah kami dan memperhatikan kegiatan kami dengan tatapan wajah marah. Kulihat keempat temanku lagi asik ngobrol. Sepertinya mereka tidak melihat sosok nenek tua itu. Ketika aku memperhatikan, tapi sosok nenek tua itu menghilang dari pandanganku. Kalian sadar gak sih? Tenda kita itu sudah balik ke pos 3 lagi. Padahal semalam berpindah di pinggir jurang. Aneh banget ya. Ucap si Nisa kepada teman-temannya. Lalu Aldo membalas omongan Nisa. Udah Nis, jangan dibahas masalah itu di sini ya. Ya elah, emangnya kenapa sih Do? Kok gak boleh diceritain? Gak baik Den, cerita kayak gitu di gunung. Nanti dia dengar terus marah gimana? Iya, buruan masak dan bersihin tenda kita. Setelah itu kita lanjut berjalan lagi buat ke puncak. Pinta si Rizky kepada kami semua. Setelah kami sudah siap, kami melanjutkan perjalanan lagi melewati jalanan semak-semak yang terbuka. Ketika kami sudah berjalan 2 jam, kami sampai di pos 4 Lempong Sampan. Langkah kaki kami terus berjalan dan tidak berhenti melanjutkan perjalanan sampai ke Watu Gubuk yang ditandai dengan batu besar yang tengahnya berlubang dan tempatnya banyak bebatuan. Kita istirahat dulu di sini ya. Capek banget aku. Ucap Nisa sambil tubuhnya membungkuk ke bawah. Astaga, Nisa, itu ada anak kecil yang duduk di carrier kamu. Ucap Aldo sambil menunjukkan jarinya ke tasnya Nisa. Mana? Aku gak lihat kok. Kamu bohong ya, Do? Seketika, angin kencang dan kabut berhembus di sekitar kami. Suasana menjadi gelap dan dingin.
Kulihat anak yang duduk di atas carrier Nisa sedang tertawa sambil melihat kami berempat. Cakrawala terlihat menghitam tanpa cahaya. Sanubariku semakin gelisah di saat menembus cuaca ekstrim dalam kegelapan kabut. Awan menyatu menjadi gubalan, pertanda akan turun hujan di atas bumi. Aku masih melihat sosok yang duduk di atas carrier Nisa berpindah di punggungnya. Sosok itu adalah anak kecil, badannya telanjang, hanya memakai celana pendek dengan wajah berwarna putih pucat, sedang tertawa dan giginya bertaring. Kalian lihat gak sih? Ada sosok yang duduk di atas punggungnya Nisa. Aku juga lihat, Dok. Ada anak kecil yang sedang duduk. Aku menjawab pertanyaan Aldo. Rizky dan Denny menatapku dan menganggukkan kepalanya, sebagai tanda isyarat kalau mereka juga melihat sosok anak kecil itu. Punggungku rasanya berat banget. Kita istirahat dulu di sini ya. Soalnya aku gak kuat jalan. Nanti kita lanjut jalan lagi kalau punggungku sudah terasa ringan. Ucap Nisa sambil kelelahan. Ya udah deh, kita istirahat di sini aja dulu. Aku dan keempat temanku beristirahat lumayan lama untuk melepas rasa lelah, sambil makan dan minum air putih. Di Watu Gubuk ini, tempatnya banyak batu-batu yang berserakan. Sesekali kami memainkan batu kecil dan melempar-lemparkan ke batu yang besar. Sepi banget ya di jalur Tekelan. Dari tadi cuma ada rombongan kita aja. Gak ada pendaki lain yang lewat. Ujar Denny kepada teman-teman. Ya mungkin pendaki lain melewati jalur lainnya. Ungkap si Rizky. Iya, atau memang gak ada orang lainnya yang mendaki hari ini. Kata Denny lagi. Mungkin udah ada yang turun atau udah pada sampai ke puncak. Jawab si Aldo. Kita berdoa dulu ya, sebelum melanjutkan perjalanan lagi menuju ke puncak. Kata Rizky. Iya, Dok. Kita berdoa dulu. Ucapku dan kami berempat menyetujui permintaan Aldo untuk membaca doa. Setelah beristirahat, kami berlima berkumpul dan melingkar untuk berdoa, meminta keselamatan dalam perjalanan dan meminta kepada Allah agar gangguan sosok anak kecil yang mengganggu Nisa bisa menghilang. Setelah kami berdoa, kami melanjutkan perjalanan lagi melewati jalanan yang menanjak. Di perjalanan kami berlima sambil membaca doa. Setelah 2 jam berjalan, akhirnya sosok anak kecil itu yang duduk di atas punggung Nisa seketika menghilang dan punggung Nisa sudah terasa ringan lagi. Kami berlima tidak berhenti dan masih tetap melanjutkan perjalanan lagi melewati jalanan yang menanjak sampai kami tiba di pemancar. Lalu kami menuruni jalanan setapak yang menurun menuju tugu batas kabupaten dan titik pertemuan jalur Wekas dengan lembah di kiri dan kanan jalur. Seketika bau kemenyan tercium di hidungku, membuatku merasa aneh dan menatap keempat temanku. Wajah mereka juga merasa bingung sambil menutup hidungnya, menandakan mereka juga mencium bau kemenyan itu. Kami berlima tidak menghiraukan bau kemenyan itu. Kami tetap berjalan lagi melewati jalan setapak bercampur batu. Setelah pertigaan di depan puncak yang disebut helipad, jalurnya menanjak dan melewati jalan yang dinamakan Jembatan Setan. Wah, ini jalurnya mantap. Kalian hati-hati ya, fokus lihat jalan saja. Iya, Dok. Ucapku dengan wajah panik dan badan gemeteran. Aku takut banget ini lewat Jembatan Setan. Teriak Nisa kepada teman-teman. Ya elah, cuma jalan kayak gini aja kok takut sih, Nis. Den, kamu jangan meremehkan gunung dong, gak baik. Ucap si Rizky. Buruan dong jalannya, Nis. Lambat banget sih. Ucap Denny agak sombong. Sabar dong, Den. Aku jalannya pelan-pelan ini. Ini kan namanya Jembatan Setan. Tapi kok setannya gak ada ya? Celetuk Denny sambil tertawa. Denny, jangan ngomong gitu. Aku takut nih. Ketika kami lagi berjalan di Jembatan Setan, tiba-tiba terdengar suara wanita yang lagi tertawa kencang dari bawah jurang, mengagetkan kami berlima. Ketika kami menoleh ke arah suara itu, tapi tidak ada siapapun, hanya ada kami berlima. Kami terus berjalan melewati jalur terjal dengan bantuan tangan.
Di sebelah jalur jembatan setan ada jurang yang dalam. Lalu kami lewati tanjakan terjal bercampur batu yang dinamakan geger sapi yang berukuran sangat sempit. Dari geger sapi kami turun melalui jalur yang landai dan di sebelah jalur ada jurang. Kami menanjak lagi berjalan di tanah batu campur pasir. Lalu kami sampai di Puncak Sarif yang tanahnya terbuka dan lumayan luas. Kita udah sampai di puncak ini. Senang banget rasanya. Ucap si Nisa sambil kegirangan. Kita ngecamp di sini aja yuk. Besok pagi kita baru turun. Iya, boleh juga tuh. Kita langsung bikin tenda aja ya buat istirahat. Kita kan udah capek dari tadi jalan terus. Ucap Nisa dan Rizky. Setelah kami selesai bikin tenda, kami langsung istirahat dan memasak makanan. Kami duduk santai dan ngobrol dengan canda tawa sampai jam 7 malam. Seketika terdengar suara gamelan di samping tenda kami, dan suara wanita sinden menyanyi lagu Jawa yang halus. Ketika sudah jam 1, suara gamelan dan suara wanita nyinden itu menghilang. Tiba-tiba Denny matanya berubah menjadi merah menyala, dan badannya bergerak seperti seekor monyet. Den, kamu kenapa Den? Kok bisa begini? Denny kesurupan, dan tingkahnya seperti monyet. Ucap Rizky dan Aldo. Mungkin Denny kesurupan siluman monyet kali. Ucap si Nisa dengan agak takut. Seketika Denny menggigit telinga Nisa sampai berdarah. Nisa menjerit dan ketakutan tidak bisa melepaskan gigitannya dari Denny. Denny, kamu jangan gila. Lepasin gigitannya. Kalau enggak, itu telinga Nisa bisa robek. Ucap si Rizky. Seketika Nisa juga matanya merah dan kesurupan. Tingkahnya seperti monyet juga. Dan melepaskan gigitan dari Denny. Sedangkan aku, Rizky, dan Aldo hanya terdiam melihatnya karena tidak tahu harus berbuat apa ketika Denny dan Nisa kesurupan. Keheningan malam semakin mencekam, menciptakan kesunyian di dalam puncak merbabu. Hanya suara gemuruh angin yang terdengar. Aku masih duduk di dalam tenda melihat Denny dan Nisa yang kesurupan. Gerakan badannya seperti monyet. Gimana nih, Do? Kita nggak bisa menyembuhkan mereka berdua yang lagi kesurupan? Tanya Rizky dengan wajah panik. Ya, gimana caranya, Ki? Di Puncak Sarif ini sepi. Gak ada orang ataupun pendaki lain yang bermalam. Aku kira setelah kita sampai di puncak, ada pendaki lain yang menginap di sini juga. Ternyata nggak ada, cuma rombongan kita aja. Kita berdoa sajalah. Semoga nanti ada pendaki lain yang bermalam di sini juga. Dan kita bisa meminta tolong sama mereka untuk menyembuhkan Denny dan Nisa yang kesurupan. Iya, kita berdoa dulu, biar gangguan yang dialami Denny dan Nisa cepat hilang. Ucapku kepada Rizky dan Aldo. Kami berdoa membaca ayat-ayat Al-Quran dan menyiramkan air putih di wajah mereka. Ketika sudah 2 jam Denny dan Nisa kesurupan, mereka berdua pingsan dan terbaring dengan mata berwarna merah. Dan matanya melotot ke atas. Suara gamelan kembali terdengar, diiringi dengan suara wanita nyinden lagu Jawa halus di samping tenda kami. Kami bertiga yang mendengar suara gamelan dan nyanyian sinden itu langsung terkejut dan membuka sleting tenda. Namun, tidak ada siapapun di luar tenda. Hanya sepi dan gelap. Tiba-tiba, terdengar suara siraman air seperti orang yang menyiramnya dengan ember di atas tenda kami. Ketika kami lihat, tetap tidak ada orang di samping tenda kami. Dan tenda kami juga tidak basah saat kami rabah dengan tangan. Membuat kami bertiga merasa heran. Siapa sih yang menyiram air? Banyak banget. Tapi gak ada orang di sini. Ucap Rizky penasaran dengan wajah menoleh ke kanan ke kiri, melihat di sekeliling tenda. Padahal gak ada pendaki ya. Di sini cuma ada tenda kita kan? Iya. Tadi gak ada suara langkah kaki orang yang berjalan di dekat tenda kita. Udahlah, kita masuk ke dalam tenda lagi aja. Gak usah dibahas dulu masalah siraman air itu. Pinta Rizky kepada kami semua. Saat kami masuk ke dalam tenda, tiba-tiba terdengar suara orang ramai yang lagi ngobrol pakai bahasa Jawa kerama di dekat tenda kami. Kok ada suara orang ngobrol ya? Mungkin ada pendaki yang baru sampai di sini. Kita samperin yuk. Siapa tahu mereka menolong Denny dan Nisa.
biar cepat bangun dari pingsannya. Ya udah, ayo keluar tenda. Mana orangnya? Kok nggak ada? Sepi banget kok di luar tenda. Nggak ada siapa-siapa. Cuma ada kita aja di sini. Oh, buruan, masuk tenda lagi aja. Pasti itu suara makhluk halus. Ketika kami mau masuk tenda, banyak sekali orang-orang yang memakai jubah putih sedang berdiri di sekitar tenda kami, lalu terbang ke atas udara. Ayo, cepat masuk tenda. Gak usah dihiraukan penampakan orang yang memakai jubah putih itu. Astaga, Denny sama Nisa sudah bangun, tapi mereka kesurupan seperti monyet lagi, ucap Rizky ketika kami baru mau memasuki tenda. Kenapa mereka berdua kesurupan terus ya? Tiba-tiba, Rizky juga kesurupan seperti Denny dan Nisa. Gerakan badannya seperti monyet. Aku dan Aldo terkejut dan panik melihatnya. Teman kita pada kesurupan, Divin. Gimana coba? Kita berdoa saja. Semoga kita gak ikut kesurupan juga kayak mereka bertiga, kata Aldo padaku. Aku pun manut dengan ucapan Aldo. Kita baca Al-Quran apapun yang kita hafal, Do. Setelah 1 jam kesurupan, akhirnya Denny, Nisa, dan Rizky kembali pingsan lagi. Mata mereka bertiga berwarna merah dan melotot ke atas. Aku dan Aldo hanya terdiam, tidak bisa berbuat apa-apa. Suara gamelan dan sinden terdengar lagi. Kami mengintip dari dalam tenda. Ada orang yang lagi memainkan wayang kulit di depan tenda kami. Dan banyak sekali orang-orang, ramai seperti orang yang lagi hajatan. Ketika kami tutup sleting tenda, tiba-tiba suara itu menghilang. Mereka semua pasti bukan manusia. Buktinya, suara wayang kulit langsung hilang. Dan orang-orang itu wajahnya rata semua. Ya udah, Do. Kita duduk aja di dalam tenda. Aku dan Aldo duduk di dalam tenda, hanya terdiam berdua di samping Denny, Nisa, dan Rizky yang sedang pingsan. Assalamualaikum, ucap seorang kakek tua memakai baju hitam, celana hitam, dan topi ciri khas suku Jawa bermotif batik. Seperti kakek yang aku temui ketika aku lagi buang air kecil di saat kami bermalam di pos 3 Gumuk Mentul. Waalaikumsalam, Kek. Ucapku terheran ketika melihat kakek itu di luar tenda sendirian, menghampiri kami di depan tenda. Kan sudah saya bilang, lebih baik kalian semua turun. Gak usah melanjutkan perjalanan lagi ke puncak. Tapi kenapa kalian semua masih nekat mau ke puncak? Maafkan kami, Kek. Kalau kami salah, kami cuma mau melihat pemandangan alam di puncak gunung. Kehadiran kalian tidak diterima di gunung ini. Sebaiknya kalian cepat turun. Kalau nggak turun, kalian akan tetap selamanya ada di gunung ini. Apa maksudnya, Kek? Ada di gunung ini selamanya? Sebenarnya kakek siapa ya? Saya warga desa. Salah satu teman kalian ada yang membawa benda kotor di gunung ini. Penghuni gunung ini tidak menyukai benda kotor itu. Benda kotor? Benda apa, Kek? Nanti juga kalian tahu sendiri apa benda kotor itu. Ucap kakek itu, lalu berjalan pergi dan menghilang. Astaga, kakek itu siapa ya? Rasanya aku seperti mimpi ketemu kakek itu. Apa ini cuma halusinasiku saja? Vina, kamu ngomong sama siapa? Gak ada orang kok kayak ngobrol. Nyebut kakek-kakek juga. Kamu ngobrol sendiri ya? Aku gak apa-apa kok, Du. Udahlah, gak usah dibahas. Setelah kehadiran kakek tua itu, entah mengapa tiba-tiba mataku terasa berat dan ngantuk banget. Begitu juga Aldo. Dia seketika tertidur pulas, dan aku yang tidak kuat menahan ngantuk juga ikut tertidur pulas di dalam tenda. Perlahan netraku terbuka di dalam kegelapan, di tengah alam yang penuh dan misteri. Aku terbangun dan tubuhku berdiri dari lelapnya tidurku. Kupandangi Aldo, Rizky, dan Nisa juga ikut berdiri di sampingku. Namun, Denny tidak ada di samping kami berempat. Denny kemana ya? Kok dia nggak ada di sini?
Aku nggak tahu Denny kemana. Kita ada di mana nih? Kok kita ada di tempat yang beda dari alam kehidupan kita ya? Hutannya tidak seperti hutan di gunung, tapi seperti hutan bayangan. Pohonnya tidak nyata. Iya ya, kita ada di hutan yang aneh. Banyak monyet-monyet di sini. Pohonnya juga besar-besar banget. Kayak pohon tua yang berumur ratusan tahun. Kita pulang aja yuk dari sini. Di sini tempatnya serem banget. Tapi kita cari Denny dulu sampai ketemu. Ya udah, kita berjalan keliling di hutan ini aja. Siapa tahu Denny bisa ketemu. Di hutan gelap dan banyak pepohonan yang berukuran besar, kini menjadi tempat kami berempat. Tampak sebuah pagar tembok yang tinggi di sekeliling hutan ini, membuat kami seperti terkurung, tidak ada jalan keluar. Hanya ada pepohonan yang kami temui di saat kami menyusuri jalan untuk mencari Denny yang menghilang dari rombongan. Lihat itu, banyak monyet yang menyeramkan datang menghampiri kita. Teriak Nisa sambil ketakutan. Wajah monyet itu seperti wajah manusia tapi serem. Wajahnya hitam dan matanya besar berwarna merah. Monyet-monyet itu mengejar kami berempat dengan tatapan wajah yang menyeramkan, ingin menggigit dan mencakar kami. Lalu kami berlari kencang, tapi seperti lambat banget rasanya kaki ini melakukan untuk berlari. Kami berempat naik pohon yang bercabang untuk menyelamatkan diri dari serangan para monyet itu. Kok monyetnya nggak bisa naik nyamperin kita di atas pohon ya? Aneh banget. Biasanya monyet selalu manjat pohon. Ini monyetnya kok nggak bisa manjat pohon? Ucap Nisa sambil kebingungan. Ucapan kalian tidak sopan di gunung ini. Jadi kalian semua harus ikut ke alam kami untuk selamanya. Astaga, monyetnya bisa ngomong kayak manusia. Pasti itu monyet jadi-jadian. Teman kalian yang itu membawa benda kotor. Benda itu adalah sebuah pisau kecil yang berisi ilmu hitam yang sudah memakan tumbal untuk mengiris 15 pasang telinga manusia. Ucap monyet itu sambil menunjuk ke arah Denny yang sedang dikurung di sebuah kurungan besi dan lehernya dirantai. Teman-teman, lihat. Itu kan Denny. Kenapa dia bisa dirantai dan dikurung di sana? Ucap Rizky ketika melihat Denny tidak sadar dan wajahnya menunduk ke bawah. Kalian tidak bisa keluar dari hutan ini kalau kalian sudah digigit sama monyet. Maka jiwa kalian akan tetap tinggal di alam gaib ini. Ucap monyet itu, lalu dia menghilang. Teman-teman, kita harus bisa mencari jalan keluar dari hutan ini. Tapi sebisa mungkin, jangan sampai kita kegigit monyet-monyet itu. Pinta si Aldo. Kami berempat turun dari pohon, berjalan mencari jalan keluar, dan berusaha untuk menyelamatkan Denny yang sedang dikurung. Namun, ketika kami sudah mengelilingi hutan ini, tetap tidak menemukan jalan keluar. Hanya ada pagar tembok yang tinggi. Monyet-monyet itu kembali menyerang di saat kami ada di bawah pohon. Kami berusaha memanjat pohon lagi untuk menyelamatkan diri. Harus berapa kali kita naik turun pohon? Badanku rasanya capek dan pegel semua. Ucap Nisa mengeluh kelelahan. Sampai kita bisa keluar dari hutan ini yang menjadi tempat sarangnya monyet. Kita berdoa ya, biar kita bisa keluar dari hutan yang menyeramkan ini. Setelah itu, lalu kami berempat berdoa untuk meminta keselamatan dari masalah ini. Assalamualaikum, nak. Ucap seorang kakek tua memakai baju hitam, celana hitam, dan topi khas suku Jawa bermotif batik yang aku temui di saat bermalam di pos 3 itu. Waalaikumsalam. Kok kakek ada di sini? Kakek memang di mana-mana. Aku langsung deg-degan. Jantungku langsung berdetak kaget ketika mendengar ucapan kakek itu. Kalau jiwa kalian ingin keluar dari alam gaib ini, ambil pisaunya Denny di saku celananya. Buka dan tancapkan di pohon besar yang berwarna kuning itu. Ucap kakek itu sambil menunjuk ke arah salah satu pohon. Jiwa
karena Denny sudah digigit monyet itu. Setelah kalian menancapkan pisau itu, maka ilmu hitam kekebalan yang ada di dalam pisau itu akan hilang. Dan kalian akan kembali ke alam nyata. Jelas kakek itu, lalu dia menghilang. Iya kek, baiklah kek, ucap si Aldo. Kami turun dari pohon dan mengambil pisau Denny, lalu membukanya, dan Aldo menancapkan pisau itu ke pohon kuning itu. Seketika Denny tersadar dan kami menemukan jalan berupa tangga untuk keluar dari alam gaib ini. Kami berempat terbangun dari tidur dengan kondisi badan yang pegel-pegel di dalam tenda. Kulihat jam menunjukkan pukul 11 malam. Ternyata yang aku alami tadi cuma mimpi. Iya, Vin, aku juga mimpi. Aku mimpi ada di hutan banyak monyetnya. Rizky, Denny, dan Aldo juga mengatakan hal yang sama. Kalau mereka juga mimpi ada di hutan yang banyak monyetnya. Ini pisaunya kayak ada di mimpiku, ucap Nisa sambil tangannya menunjuk ke arah pisau yang sedang digenggam di tangan Aldo. Iya, di mimpiku juga melihat pisau ini. Kok pisaunya ada di tanganku ya? Ini semua gara-gara Denny. Kita semua jadi kena imbasnya. Iya, kita semua jadi mimpi buruk. Setelah itu aku ambil pisau Denny, namun tidak bisa aku buka. Kok pisaunya nggak bisa dibuka dari kerangkanya? Padahal sudah aku tarik sekuat tenaga loh. Tapi masih nggak bisa dibuka saja. Kalau mau buka pisau itu, harus ada rapalan mantranya. Sini, aku bukain. Kan aku yang punya mantranya, ucap Denny. Setelah dibuka pisaunya, aku pakai buat nebas batu. Vina, jangan dipakai buat nebas apapun pisaunya. Batangan banget itu, ucap Denny dengan wajah marah. Udahlah, bodo amat. Gerutuku juga kesal. Gara-gara pisau ini kan kita mendapatkan teror dan hampir celaka. Maafin aku ya teman-teman. Pisau ini pemberian kakekku buat kekebalan tubuhku. Aku gak tahu kalau kejadiannya bakal begini. Oh, pantesan kamu sok jago di gunung ini. Karena kamu merasa punya benda kekebalan. Iya. Iya itu, Denny gak bisa jaga ucapan. Sudahlah, gak usah dibahas masalah itu. Lebih baik kita langsung turun malam ini juga. Kita beresin tendanya, pinta Rizky kepada kami semua. Seketika suara auman harimau di belakang tenda kami membuat kami semua panik dan ketakutan. Kami berlima segera membereskan tenda dan turun melewati jalur tekelan. Kami tidak turun lintas jalur. Selama di perjalanan dari Puncak Sarif sampai pos 3, kami tidak merasakan hal aneh apapun. Hal aneh ataupun mistis tidak ada. Ketika sampai di pos 2, kami melihat banyak bayangan hitam yang terbang di atas kepala kami. Tapi kami tidak menghiraukan bayangan itu sampai kami tiba di pos 1 pending. Kita istirahat lagi ya di pos 1. Dari tadi kan kita nggak berhenti. Cuma berhenti sebentar terus lanjut jalan lagi, ucap Nisa sambil kelelahan. Yaudah, kita duduk dulu di sini. Kami berhenti di shelter dan memasak air buat minum. Terdengar ramai sekali suara orang yang ngobrol pakai bahasa Jawa Krama di sini. Padahal tidak ada orang, membuat kami semua merinding dan langsung melanjutkan perjalanan lagi sampai di Desa Tekelan jam 7 pagi. Setelah kami sampai di Desa Tekelan, kami langsung pulang ke rumah masing-masing. Sampai di rumah tidak terjadi hal-hal aneh lagi. Tapi punggungku masih terasa merinding sampai 3 hari. Setelah aku mengaji dan membaca doa, perlahan rasa merinding itu hilang dan hilang selamanya. Dan cerita ini selesai sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Terima kasih juga buat penulis cerita ini yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah support channel ini.
yang sudah berkomentar, yang sudah nge-like, sudah nge-share. Terima kasih banyak. Semoga kalian semua diberikan kelancaran rezekinya dan panjang umur, bahagia selalu sekeluarga. Dan sekali lagi saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.